Nomor HP Helena. Dania sudah menarik lengan laki-laki yang biasanya tidak berpisah dengan Saga. Saat ini tuan muda itu sedang melakukan pekerjaan rutin di ruang kerjanya. Seharian bekerja, masih saja pulang ke rumah bekerja juga. Sepertinya walaupun sudah jadi orang kaya tidak bisa membuatnya berleha-leha. Saat sudah merasa aman dari pandangan para pelayan, Dania melepas tangannya. Sementara Han hanya berdiri menatap Dania, menunggu apa yang mau dibicarakan nona mudanya. Tapi bisakah Anda tidak semudah itu menyentuh lengan saya, Nona? Kalau tuan muda melihat saya juga tidak mungkin akan semudah itu selamat. Sekretaris Han, bisakah saya meminta nomor Helena? Berbicara pelan. Untuk apa? Rencana apa lagi yang mau Anda buat, Nona? Sudahlah, menyerah saja. Peran Dewi Cinta bagi Anda hanya akan sia-sia. Karena bukannya jadi perantara cinta, tapi Andalah target cinta itu. Saya hanya ingin menyapanya. Dia kan mantan kekasih Tuan Saga. Saya hanya ingin berbincang dengannya. Dan dia berusaha bicara meyakinkan kalau tidak ada maksud apapun. Cuma sebatas ingin berteman. Helena juga sangat cantik, siapa tahu saya bisa keturunan cantiknya juga. Hehe. Hal meneringai. Dan dia tahu tidak akan semudah itu. Kalau begitu saya akan minta pada ibu atau Jenika. Ancaman tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia mendengus, andai sedikit saja dia bisa memiliki kelemahan sekretaris Han. Sedikit saja aib yang bisa dipakai untuk menekannya. Tapi walaupun dia mencari tahu, pelayan akan bungkam. Maya pun hanya akan menggeleng dan minta maaf karena tidak bisa memberitahu info apapun. Nona, kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya Anda menjauhi Helena. Dia tidak akan membawa kebaikan untuk Anda. Apa maksudnya? Kamu tidak tahu kan, walaupun terdengar jahat, aku hanya ingin sedikit saja memanfaatkan dia untuk hidup dan mendapat kebebasan. Kami hanya akan saling menguntungkan. Dia kembali pada Tuan Saga dan aku kembali pada kehidupan bebasku. Bagaimanapun aku juga ingin jatuh cinta pada laki-laki yang mencintaiku juga. Bukannya terkubur dan main rumah-rumahan ini selamanya. Kenapa? Bukankah harusnya Anda mendukung Helena, Sekretaris Han? Saya hanya akan mendukung siapapun wanita yang disukai Tuan Muda. Kata-katanya telak tidak bisa dibantah. Termasuk Anda. Kalau Anda adalah wanita yang cintai Tuan Muda, saya akan membuat Anda berada di sisi Tuan Muda. Sekalipun saya akan melakukan dengan sedikit paksaan. Tidak ada yang tahu makna kata sedikit versi dari Sekretaris Han, selain dia dan Tuhan. Dasar sekretaris kompleks. Mendengus sambil membuang muka. Apa? Han sedang mencari tahu makna sekretaris kompleks dengan HP-nya. Ternyata tidak semudah itu, wahai penduduk bumi. Jenika langsung lari, sama seperti halnya Sofia saat Dania meminta nomor Helena. Bagaimana tidak, dua adik ipar melihat Han berkeliaran seperti hantu di rumah ini. Kenapa kalian takut sekali pada Han? Dia kan cuma bawahan Tuan Saga, berarti posisi kalian seharusnya lebih tinggi kan? Dia tidak akan menghukum kalian. Dania memegang tangan adik iparnya, memohon dengan sorot di matanya. Kakak ipar, hentikan. Kami masih mau hidup. Aku nggak punya nomor Kak Helena. Sofia dan Jenika memberi alasan yang sama. Bohong. Iya, sumpah. Mulut Jenika dan Sofia akan terkunci rapat tentang informasi mengenai Helena. Ancaman Sekretaris Han akan membekukan semua kartu milik mereka sudah menjadi jaminan mereka tidak akan berani membuka mulut. Percayalah, Sekretaris Han tidak hanya bicara kalau mengancam, dia akan mengeksekusi setiap ancamannya dengan nyata. Kami tidak bisa hidup tanpa kartu kami, kakak ipar. Jadi menyerahlah. Kami tidak akan membuka mulut. Apa? Ternyata selain tamparan, dia bahkan punya wewenang membekukan kartu kredit dan rekening ya. Kenapa dia berkuasa sekali sih? Gagal merayu adik ipar, akhirnya kembali menghadap laki-laki ini. Saya akan mencium Anda di depan Tuan Saga, dan saya akan bilang kalau saya mencintai Anda. Saya akan bilang kalau tipe saya adalah laki-laki kejam yang bisa menampar tipe perempuan tanpa mengedipkan mata. Hehe. Ayo kita mati sama-sama. Kalau aku melakukannya, dia akan membunuhku atau membunuhmu juga. Han tergelak mendengar ancaman Dania. Nona, apa Anda lupa dengan yang saya katakan untuk menjaga bicara Anda? Sesuatu yang Anda anggap bercanda belum tentu akan dianggap seperti itu oleh Tuan Muda. Bagaimana kalau Tuan Muda menganggap Anda yang ucapkan barusan serius? Kenapa? Kita akan mati sama-sama. Apa yang saya takutkan? Hehe. Padahal bibir Dania sudah bergetar. Tangannya juga terkepal gemetar. Dan sialnya Han melihat itu. Laki-laki itu tersenyum. Nona, kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya hentikan saja rencana Anda sampai di sini. Itu adalah rencana gagal bahkan saat Anda belum memulainya. Han berdiri, memberi sorot mata prihatin kalau Dania sudah melakukan hal sia-sia. Rencana apa? Tapi wajah Dania sudah terlihat bias. Rencana Anda kabur dari Tuan Saga dengan mempertemukan Tuan Saga kembali dengan Helena. Dek, Dania mundur beberapa langkah ke belakang. Dia menatap Han tajam. Bagaimana dia tahu apa yang dia rencanakan selama ini? Padahal dia jelas-jelas tidak pernah membicarakan perihal rencana pelariannya kepada siapapun.
Dia tidak pernah menuliskannya dimanapun, kecuali hanya menyimpannya dalam hati. Anda bicara apa, Sekretaris Han? Maju 2 langkah dan memukul bahu Sekretaris Han. Bagaimana Anda bisa berpikir sejauh itu? Saya hanya ingin akrab dengan mantan kekasih Tuan Saga. Saya hanya ingin mendapat tips bagaimana supaya bisa menaklukkan hati Tuan Saga yang sedingin es itu. Nona muda, Anda tidak perlu tips apapun dari Helena. Bukankah sudah saya katakan? Cukup jangan menyisir rambut Anda sungguh-sungguh, itu saja sudah bisa membuat Tuan muda senang. Apa sih maksudnya orang ini? Lagi pula Anda tidak perlu repot-repot mencium saya untuk mendapatkan nomor Helena. Karena saya yakin dia yang akan duluan menemui Anda. Sekretaris Han, saya benar-benar tidak berniat lari dari rumah ini. Percayalah, saya punya tanggung jawab pada keluarga saya. Jadi saya tidak mungkin seberani itu. Han hanya tersenyum tipis. Benar, Anda seharusnya tahu itu. Sekarang kembalilah ke kamar Anda. Jangan terlalu lama berkeliaran mencari tahu, karena orang yang banyak tahu biasanya mati duluan loh. Dek, dia menakutkan sekali. Sorot matanya menakutkan sekali.